sebenarnya kan kita ini kan merdeka yang hakiki itu adalah yang level 5 ini justru. Wah, jadi kayak gimana nih Bos? Penasaran nih. Iya. Level 5 nih kayak gimana nih? Ya ini merdeka dalam penghambaan sepenuhnya kepada Allah. Nah itu. Di kota sebelah, Bos. Itu ada ini ya, bendera One Piece ya. Terus Itu ada sweeping apa gimana gitu sama aparat. Dan itu gimana ya, Bos ya? Kok kayak yang fobia gitu, Bos. Padahal kan Ya. bendera itu ya kayak kartun gitu, Bos. iya. Animasi gitu. Ya jadi kan sebenarnya masyarakat itu udah apatis kayaknya. Makanya kemudian ekspresinya ya dalam bentuk simbol-simbol aja gitu. Ah, Ya kalau kita dengar cerita One Piece itu kan simbol-simbol perlawanan lah ya. Perlawanan terhadap penindasan, perlawanan terhadap kezaliman segala macam gitu. Jadi kayak karena masyarakat kayaknya udah kehilangan saluran aspirasi. ya. Maka kelihatan bahwa ya aspirasinya itu ya dengan simbol-simbol begitu gitu. Sebenarnya kalau kita lihat memang sejak beberapa waktu yang lalu udah mulai quote and quote kepercayaan kepada pemerintah itu udah mulai hilang begitu. Ya dengan postingan-postingan yang di apa namanya yang dipropagandakan oleh pemerintah itu kan dilawan oleh komentar-komentar mereka gitu. Kritikan itu maksudnya. Iya, itu kan menunjukkan sudah ketidakpercayaan terhadap integritas dan apa namanya kredibilitas dari pemerintah Gitu. Nah kalau kita lihat memang ya penyimpangan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktimpangan hukum, ya ketimpangan hukum maksud saya, ya kan? Nah itu kan udah terlihat nyata, makanya kemudian ya wajar kalau masyarakat itu mengekspresikan dengan seperti itu begitu. Oh begitu. Jadi itu bentuk kritik juga ya Bos ya? Iya, ekspresi-ekspresi ketidakpercayaan begitu. Betul. Tapi harusnya kan slow aja lah responnya ya Bos ya, nggak usah terlalu ya berlebihan lah Bos. Ya kalau kemudian respon itu kelihatan seperti itu, artinya kan merasa. Oh merasa gitu. Ya kalau orang merasa bersalah, Iya. itu sebenarnya apa-apa yang sebenarnya biasa aja direspon berlebihan, karena dia merasa bersalah kan gitu. Gitu. Jadi ya nggak heran kalau kemudian responnya terhadap apa namanya aspirasi simbol itu jadi berlebihan kan gitu. Sweeping bendera One Piece di mana-mana diturunin, bahkan yang apa namanya gambar-gambar One Piece dicat kembali begitu kan, ditutup kembali begitu. Gitu. Ya, ini kan apa ya Bos ya? Ini kan lagi mau apa namanya nyampein tentang kemerdekaan nih Bos nih, ya. Ntar lagi nih Bos nih. Itu gimana Bos ya? Apakah memang sudah merdeka Bos? Ya. Iya, jadi gini ya, Kang. Jadi kalau kita bicara tentang kemerdekaan, itu sebenarnya kan ini pandangan saya. Gitu. Jadi kemerdekaan kan ada 3 level nih. 5 level. Oh, 5. Iya. Oh, ada 5 level. Jadi kalau kita lihat perilaku dari masyarakat terhadap kemerdekaan ada 5 level lah. Level pertama kan kalau kita lihat ada orang-orang yang kemudian level 1 ini masa bodoh aja gitu. Sebodoh teing lah gitu kan. Jadi dia ngalir aja hidupnya gitu kan. Apatis Bos ya? Ya itulah. Jadi bukan hanya apatis, bahkan menjadi penyakit di masyarakat kan. Gitu. Jadi hidupnya jadi benalu di masyarakat. Ya masyarakat sudah merasa kehilangan harapan gitu ya. Itu juga efek dari ini, efek dari sosial budaya yang meminggirkan mereka sehingga kemudian mereka berperilaku seolah-olah sama aja kok ini mau merdeka nggak ada bedanya gua. Itu level pertama. Perilaku pertama dari kemerdekaan. Iya. Level kedua itu orang-orang yang memanfaatkan kemerdekaan untuk kepentingannya. Oh, gitu. Iya. Jadi kemerdekaan itu diisi dengan disikapi dengan berebut kekuasaan. Ya kan?
berebut pengaruh, yang setelah mendapatkan pengaruh itu kesempatan bagi mereka untuk mengeksploitasi bagi kepentingan sendiri ya kira-kira gitu. Itu level kedua tuh. Level kedua. Ya, itu jadi beban masyarakat juga. Ya kan kita lihat sekarang kan. Betul. Ya, di mana kemudian kemerdekaan itu hanya jargon ya, kemudian ya kesatuan bangsa itu jargon. Pada akhirnya mereka sendiri yang kemudian memanfaatkannya untuk kekuasaan mereka sendiri kan gitu. Eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi masyarakat. Dengan peraturan perpajakan yang menjepit segala macam gitu. Iya. Untuk memperkaya diri. Nah, itu adalah tipe kedua dari sikap kedua dari menyikapi kemerdekaan itu. Nah, level 3 seperti apa nih? Nah, level 3 ini level kebanyakan dari masyarakat lah. Jadi kemerdekaan disikapi dengan pesta-pesta, lomba-lomba 17-an. Iya. Itu kebanyakan masyarakat gitu ya. Tidak terlalu berpikir tentang kontribusi ya. Yang penting ya kita happy-happy lah setahun sekali gitu kan. Ya lomba-lomba, balap karung, segala macam gitu kan, seneng-seneng gitu ya. Itu bagaimana kemudian level berikutnya dari kemerdekaan yang disikapi oleh masyarakat. Iya. Ini penyikapannya bos ya. Penyikapan begitu. Kemerdekaan itu. Ya, iya. Nah level ketiga ini agak level bagus sebenarnya ini. Keempat tuh. Oh ya keempat, sorry ya keempat ya. Betul. Kemerdekaan level 4 ini adalah kemerdekaan orang-orang yang memanfaatkan untuk kontribusi. Wah, gitu ya. Kontribusi untuk masyarakat, kontribusi untuk negeri, berkarya. Ya. Itu bagus. Ini kan gitu. Apa yang kemudian, karena ini kita udah bebas, maka saya ingin kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan kontribusi. Ya. Dengan menghasilkan karya-karya buat karya-karya inovatif bukan masyarakat, ya. Ya prestasi-prestasi lah. Mulai dari anak yang masih pendidikan maupun orang yang sudah berkarya gitu. Yang keempat ya. Keempat. Pertanyaannya adalah kan udah bagus ini. Iya betul. Terus yang kelima kayak gimana? Gitu. Iya. Kang, jadi gimana bos? Sebenarnya kan kita ini kan merdeka yang hakiki itu adalah yang level 5 ini justru. Wah jadi kayak gimana bos? Penasaran nih. Iya. Level 5 nih kayak gimana nih? Ya ini merdeka dalam penghambaan sepenuhnya kepada Allah. Nah itu. Maksudnya gimana ini? Apakah kita sekarang belum merdeka? Iya. Gitu. Ya. Tergantung sudut pandangnya. Ya. Penghambaan itu seperti apa sih? Apakah kemudian sekedar kita bebas untuk beribadah misalnya? Ya kan? Ya, apakah seperti itu? Gitu. Ya. Tentu ternyata tidak, ya kan? Jadi keharusan kita untuk mengaktualisasikan kebebasan untuk menghamba kepada Allah itulah yang kemudian menjadi indikator bahwa kita itu bebas sepenuh-penuhnya. Nah, masalahnya adalah sekarang ini hal-hal yang kemudian mengarah pada penghambaan kepada Allah sepenuhnya dalam Islam kafah itu justru dikebiri kan gitu. Nah, kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran kan, inil hukmu illa lillah. Kan gitu. Sesungguhnya hak untuk memberikan hukum itu hanya pada Allah, kan gitu ya. Betul Bos. Kalau kemudian kita itu merdeka sepenuhnya, artinya kita bebas untuk mengaktualisasikan bagaimana kemudian risalah Allah ini diterapkan. Ini yang 5 ya Bos ya? Kelima. Iya. Nah pertanyaannya adalah sekarang seberapa kemudian kebebasan itu terakomodasi kan gitu. Nah itu dia makanya. Jadi sebenarnya kita belum bebas ini. Belum merdeka dalam konteks ini gitu loh. Iya kan? Betul. Nah ya Kang, jadi sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 kan. Gimana Bos? Gitu. Allah menyampaikan kan, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kadu yaksibun. Nah, kalau Allah menyampaikan kalau ahlal qura dan kalau seandainya ahlal qura penduduk sebuah negeri itu ya amanu mereka beriman ya dan mereka bertakwa lafatahna alaihim sungguh kata Allah akan kami bukakan barokah lafatahna alaihim atas mereka ya. Betul. Barokati minas sama'i wal ardh. Barokah dari langit dan bumi. Ya kan gitu. Masya Allah.
Walakin kadzabu, akan tetapi mereka berdusta kata Allah. Masya Allah. Fa'akhadnahum bima kanu, ya, dan akan kami timpakan kepada mereka bima kanu yakdzibun, atas apa yang mereka dustakan. Jadi sebenarnya kalau kemudian penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa itu kan bukan semata-mata Pilihan ya, Bos, ya? bukan semata-mata aktivitas keyakinan, tetapi diwujudkan di dalam kehidupan, di dalam penerimaan sepenuhnya apa yang dituntut Allah, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Gitu. Jadi kalau kemarin saat ini kemudian kehidupan kita sulit, ya masyarakat terkungkung, ya segala macam. Ya ini karena semata-mata kita mengabaikan dan menelantarkan apa yang dituntut Allah, maka Allah mewujudkan ancaman tadi kan. Betul. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Betul. Gitu kan. Tapi sebaliknya jika beriman tadi, Bos, iya, maka keberkahan tadi, Bos, ya. Iya, muncul. Iya kan? Barakati minas sama'i wal ardh. Berkah dari langit dan bumi loh. Masya Allah. Nah sekarang apa yang ada di langit dan bumi itu kan jadi bencana bagi kita. Betul. Kalau hujan jadi banjir. Betul. Iya kan? Kalau panas jadi kekeringan. Nah, karena kemudian apa? Ya karena kedustaan kita terhadap apa yang dituntut Allah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Padahal sudah jelas, Bos, ya. Petunjuk sudah ada ya, Bos, ya. Kira-kira gitu. Masya Allah. Iya, ya. Bos, itu kan untuk apa mewujudkan kemerdekaan itu, Bos? Apa kendalanya, Bos? Ya sebenarnya kan gini ya. Ini tentang pemahaman ya, Kang ya. Jadi gimana ya? Ini kewajiban kita lah ya untuk kemudian menyadarkan masyarakat ya bahwa sesungguhnya kemerdekaan hakiki adalah ketika kita menjalankan semua ini dalam rangka untuk melakukan semua ini dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah gitu, ya kan? Jadi kalau kita ingin berkarya ya karena Allah itu memerintahkan kita untuk itu, gitu kan? Kalau kita ingin kemudian mengisi agar apa? Agar kita tahu bahwa batas-batasnya itu seperti apa begitu, ya kan? Itu seperti apa? Ya, ya misalnya gini lah ya. Kalau kita misalnya semata-mata hanya menunjukkan ingin berkarya kontribusi, sementara kita tahu bahwa di sisi yang lain itu kemudian aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita itu dicampakkan begitu, ya kan? Betul. Kontribusi apakah yang kemudian ingin kita tunjukkan kalau kemudian di sisi lain kemudian tuntunan Allah di dalam pengelolaan negeri ini berdasarkan apa yang dituntutkan oleh Allah itu kemudian dicampakkan. Gitu. Kan kalau di dalam pembukaan undang-undang kita juga udah pernah mendengar ya bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Jadi kita mengakui sebenarnya bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diberikan ya, Bos. Iya kan gitu. Betul. Nah mestinya kalau kemerdekaan itu kemudian diberikan oleh Allah, maka implikasinya kita menyerahkan kemerdekaan ini bagaimana Allah mengatur kan gitu. Betul. Ya. Rasa syukur itu ya, Bos. Dengan cara seperti itu gitu. Nah, sehingga kemudian kita tahu bahwa beginilah kemudian kita memandang kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu begitu gitu. Maka Kang Haji ya, terus memang selanjutnya kita melihat ya bahwa itulah yang harus kita lakukan ya, bagaimana kemudian kemerdekaan level 5 ini harus kita tunjukkan gitu. Bahwa semua yang kita lakukan ini dalam rangka upaya yang kemudian menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Betul. Ini yang dibilang kemerdekaan hakiki ya, Bos? Ya begitulah. Ya, betul. Ini kalau kita lihat dulu ya pengekangan yang terjadi di masyarakat. Ya pejuang-pejuang kemerdekaan kita di masa penjajahan itu kan kemudian menjalankan upaya membebaskan dari penjajahan ini bagian dari jihad mereka kan? Betul. Kan gitu ya. Betul. Jihad untuk mengusir penjajah. Kan gitu. Iya kan? Betul. Ya, fisik ya. Iya, Panglima Sudirman misalnya, pejuang-pejuang kita di Aceh. Iya kan? Di masa pra kemerdekaan gitu. Itu kan kemudian melakukan itu dalam rangka untuk mendarmabaktikan dalam jalan jihad kan gitu. Iya kan? Betul. Mereka berkorban itu, Bos ya. Maka dalam rangka itu hendaknya kemudian kita mengajak masyarakat untuk menyikapi kemerdekaan tidak semata-mata dengan euforia pesta-pesta. Betul. Gitu.
Karena agak paradoks sih ya. Di satu iya, sisi kita pesta-pesta, di sisi lain sumber daya alam kita dieksploitasi Nah, asing. itu dia, Bos. Di sisi lain kemudian hukum-hukum itu Allah dicampakkan. Betul. Di sisi lain kita melihat kerusakan sosial budaya di masyarakat. Itu kan agak paradok ya. Betul. Ya. Kita gembira pesta sehari sementara hari-hari yang lain kita Betul. ditunjukkan di hadapan kita berbagai macam kerusakan di masyarakat yang sebenarnya solusinya kita tahu gitu loh, bahwa dengan cara sepenuhnya menghambakan diri dengan Allah dengan menerapkan aturan-aturannya, itulah yang menjadi solusi bagi semua permasalahan ini, kira-kira begitu. Yang notabene Allah sudah kasih kemerdekaan itu ya, Bos ya. Gitu kan. Ya, dengan menjadi seorang muslim kan sebenarnya Ya, kita gitu kan mendapatkan anugerah kemerdekaan hakiki itu gitu ya. Tapi sekarang ini kan kita untuk menunjukkan kemusliman kita secara kafah itu kan terkungkung. Jadi kita ya sebenarnya dalam konteksnya belum merdeka sebenarnya kan gitu kan. Iya. Gitu kan ya. Oke, Ya Bos. mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini ya insyaallah mudah mencerahkan masyarakat. Amin. Gitu kan ya. Mudah-mudahan negeri ini jadi lebih baik lagi. Bos, ya. Amin insyaallah. Ya baldatun thayyibatun wa rabbun Amin. ghafur.